Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan. Kemudian semua gubernur yang berdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar. Semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Sudah sampai semua. Keputusan pemerintah pusat menolak bantuan asing untuk menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, khususnya Aceh, telah memicu kritik keras di berbagai lini masyarakat. Bukan tanpa alasan, pemerintah yang didukung Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin justru menyatakan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri dan menolak bantuan asing adalah bagian dari menjaga harga diri bangsa. Pernyataan ini secara implisit dijadikan legitimasi untuk tidak membuka keran bantuan internasional meskipun bantuan itu bersifat kemanusiaan. Menurut Ketua DPD, aspek kemampuan nasional bukan sekedar soal logistik, tetapi juga soal marwah dan harga diri bangsa, sehingga Indonesia belum perlu menerima bantuan asing dalam penanganan bencana saat ini. Pernyataan itu merupakan representasi dari narasi pemerintah yang mengutamakan kedaulatan dan kemandirian. Itu sebab bantuan dari luar dipandang sebagai sesuatu yang kurang selaras dengan kebanggaan nasional. Lihatlah bencana yang terjadi baru-baru ini telah merenggut ratusan nyawa, menghancurkan ribuan rumah dan meninggalkan puluhan ribu pengungsi yang masih bertahan di tempat pengungsian dengan pasokan logistik yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, prinsip manajemen bencana seharusnya menempatkan keselamatan hidup manusia sebagai prioritas tertinggi, bukan sekedar citra nasional, salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, bukan harga diri birokrasi yang dijadikan alasan formal. Itu sebab bantuan asing bukan semata tentang uang, tetapi seringkali datang disertai dengan teknologi evaluasi yang canggih, tim medis spesialis, peralatan logistik yang siap pakai, dan dukungan teknis yang bisa mempercepat proses penyelamatan dan pemulihan. Fakta ini telah dibuktikan dunia internasional saat Aceh dilanda bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004 silam. Dalam konteks ini, kemampuan finansial atau anggaran besar tidak selalu setara dengan kemampuan operasional yang cepat dan efektif. Apalagi ketika infrastruktur nasional ikut terdampak bencana dan kapasitas logistik domestik terhambat. Karena itu, argumentasi yang dikedepankan Ketua DPD bahwa membuka pintu bantuan asing bisa menimbulkan konsekuensi lain di luar kemanusiaan justru terasa seperti interpretasi yang terlalu abstrak bagi rakyat yang tengah berjuang menghadapi realitas kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan ancaman penyakit. Ironisnya, narasi harga diri yang dibangun untuk menolak bantuan asing ini juga kontras tajam dengan pendekatan pemerintah versus realitas hukum politik dan ekonomi yang ada. Maka, alasan yang patut kita pertanyakan adalah di mana letak harga diri bangsa ketika ribuan sarjana dan buruh lokal kesulitan mencari kerja. Namun, proyek-proyek strategis justru dibanjiri pekerja dari luar negeri. Di manakah harga diri bangsa ini jika ada pekerja asing dari Cina yang dengan berani menyerang prajurit TNI? Di manakah harga diri bangsa ketika TKI kita mendapat siksaan dan pelecehan seksual di luar negeri? Di mana harga diri bangsa ini saat nilai mata uang rupiah justru lebih rendah dari beberapa negara tetangga? Dan di mana harga diri bangsa ini jika para pejabat dan aparat penegak hukumnya dengan bangga mencoleng uang rakyat atau korupsi, bahkan masuk dalam kartel bandar narkoba dunia?
Logika semacam ini menunjukkan bahwa harga diri seolah hanya berlaku dalam konteks tertentu. Sementara dalam aspek lain, kebijakan pemerintah terkesan tidak konsisten dalam menjaga kedaulatan tenaga kerja nasional. Lebih jauh lagi, kritik terhadap retorika harga diri seperti itu juga datang dari sejumlah pakar dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai bahwa Indonesia tetap dapat menerima bantuan asing yang bersifat kemanusiaan secara terbatas atau terkoordinasi tanpa mengurangi kedaulatan nasional serta tanpa melemahkan kredibilitas pemerintah di mata internasional. Narasi harga diri bangsa yang ditegaskan Ketua DPD memang mencerminkan aspirasi untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergantung pada bantuan luar. Namun, apabila narasi tersebut harus dibayar dengan lambatnya penanganan korban bencana, berlarut-larutnya penderitaan warga dan melemahnya efektivitas tanggap darurat, maka konsep harga diri yang dimaksud itu perlu dipertanyakan kembali. Karena pada akhirnya, harga diri sejati sebuah bangsa bukan terletak pada kemampuan deklaratif untuk menolak bantuan, tetapi pada kedalaman empati terhadap rakyatnya sendiri. Ketika nyawa dan martabat kemanusiaan menjadi taruhan, sikap yang bertumpu pada gengsi justru menjadi kontraproduktif terhadap keselamatan rakyat. Di saat bencana melanda, negara seharusnya hadir secara nyata, bukan hanya melalui kata-kata tentang harga diri, tetapi melalui tindakan yang konkret untuk menyelamatkan manusia tanpa syarat. Ribuan warga masih terjebak di tenda pengungsian, anak-anak menderita kelaparan, ibu hamil dan lansia kekurangan obat, sementara pemerintah bersikukuh pada retorika kedaulatan. Secara kebijakan publik, menolak bantuan asing atas dasar harga diri bangsa adalah langkah yang tidak konsisten dan kontraproduktif. Prinsip utama manajemen bencana adalah kecepatan, efektivitas, dan keselamatan nyawa manusia, bukan citra nasional semata. Sementara kemampuan anggaran bukanlah ukuran tunggal dari kapasitas tanggap darurat. Bantuan asing seringkali menghadirkan teknologi, tenaga ahli, dan logistik yang siap pakai guna mempercepat pemulihan. Karena itu, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada asas kemanfaatan, yaitu utilitas publik, di mana nyawa dan kesejahteraan warga menjadi prioritas utama, dan bukan sekedar mempertahankan retorika harga diri yang tidak berimplikasi langsung bagi keselamatan rakyat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi